keadilan itu ada. Jika keadilan tidak ada, maka pencarian dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan adalah sesuatu perbuatan yang sia-sia dan tak bermakna. Sebelum kita berbicara masalah baik dan buruk, benar dan tidak benar, adil dan tidak adil, secara ontologis, sebelum kita beranjak pada pembicaraan epistemologis, kita akan berbicara masalah ada dan tidak ada. Ketika kita berbicara masalah keberadaan, tentu kita akan berbicara masalah realitas, baik yang terbatas oleh ruang dan waktu atau yang kita sebut sebagai materi, atau yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang kita sebut sebagai non-materi atau immaterial. Hukum terikat oleh realitas. Hukum adalah sesuatu yang berisi mengenai hak dan kewajiban, yang artinya hak dan kewajiban terikat oleh realitas. Dan hak dan kewajiban itu sendiri mengatur realitas, mengatur manusia sebagai bagian dari realitas. Maka hukum juga memiliki andil dalam mengatur realitas. Hukum terikat dengan realitas, maka hukum itu ada. Di antara pertanyaan yang timbul daripada keberadaan hukum ialah, mengapa harus ada hukum? Lalu, bagaimana hukum itu berlaku? Lalu, apa tujuan di balik keberadaan hukum? Di antara tujuan yang paling utama daripada keberadaan hukum ialah mewujudkan keadilan. Izinkan saya bercerita tentang teman saya, seorang aktivis mahasiswa yang berideologi pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas oleh sistem kapitalisme dan liberalisme. Suatu saat, saya dan teman saya minum kopi bersama di warung kopi yang terkenal di daerah Surabaya. Kita berbincang hangat mengenai masalah ekonomi politik, baik di skala nasional maupun internasional. Tiba saatnya pembicaraan itu membahas mengenai keadilan. Saat membahas mengenai keadilan, teman saya membuat suatu pernyataan di hadapan saya. Teman saya mengatakan bahwa keadilan itu tidak ada. Saya berpikir sejenak dan mulai menjawab. Saya berkata kepada teman saya, "Kamu adalah aktivis mahasiswa yang selama ini meneriakkan yel-yel keadilan. Selama ini kamu adalah," saya berkata kepada teman saya, "selama ini kamu adalah pencari keadilan dan kamu adalah seseorang yang memperjuangkan keadilan. Jika kamu menganggap bahwa keadilan itu tidak ada, maka kamu mencari dan memperjuangkan sesuatu yang tidak ada. Mencari sesuatu dan memperjuangkan sesuatu yang tidak ada, apakah perbuatan itu bukan perbuatan yang sia-sia?" Saya bertanya kepada teman saya. Saya ingin menegaskan bahwa keadilan itu ada. Jika keadilan tidak ada, maka pencarian dan perjuangan
untuk mewujudkan keadilan adalah sesuatu perbuatan yang sia-sia dan tak bermakna. Jika ada seseorang atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa keadilan telah mati, saya akan mengatakan kepada dia atau kepada mereka bahwa jika keadilan telah mati, ayo kita hidupkan keadilan minimal terhadap diri sendiri.